Saya mohon maaf kalau kehadiran saya jadi intimidasi bagi Pak Nandang, Pak Arus. Sesungguhnya kalau saya boleh menolak untuk diundang, saya sebenarnya sudah lama sekali. Saya kan bukan profesi saya ini. Orang yang paling celaka adalah orang yang diwajibkan untuk berbicara, karena semakin sedikit bicara semakin selamat orang kan. Tapi saya diuji Allah dengan terus-menerus disuruh bicara. Jadi saya akhirnya mempelajari apa sih yang saya sampai ke Allah itu. Ilmu saya, kepandaian saya, kebodohan saya, atau yang mana yang paling utama yang sampai ke Allah dan itu memantul untuk menjadi berkahnya ke bumi. Saya tanya sekarang sama Anda, SBY dulu menang berapa persen suaranya? Di atas 60%. Saya tanya, itu 62% rakyat Indonesia milih Pak SBY itu niatnya baik apa tidak? Niatnya baik. Bahwa mereka pikirannya keliru itu nomor 2. Nah, kekeliruan pikiran orang Indonesia sudah dibayar 2 periode, tapi niat baiknya abadi, dan niat baik itu akan dikabulkan oleh Allah. Rakyat nggak ngerti kok siapa yang sebaiknya jadi pemimpin. Bagaimana mungkin dia tahu? Wong belum ada kultur membaca, tidak ada media massa yang bisa memberi informasi yang komprehensif, yang mencukupi untuk mengetahui siapa pemimpinnya. Jadi tidak ada. Tidak fair kalau rakyat Indonesia dituntut mengerti siapa yang cocok memimpin, karena tidak ada bahan untuk itu. Jadi Allah juga tidak akan menuntut. Cuman kalau ngawur, ya sudah dihukum. Toh sekarang sudah 8 tahun toh dihukum. Nah, yang tetap ada di hatinya Allah menurut saya adalah niat baik seluruh bangsa Indonesia untuk mencari pemimpin yang mereka bayangkan, yaitu yang sayang sama rakyat, kan gitu. Yang kalau mau pakai nubuahnya Muhammad SAW, azizun alaima anitum harithun alaikum bil mu'minin dan ufur rahim. Kan itu definisinya, yaitu yang hatinya berat kalau melihat rakyat, nggak tega. Ini sampai bunuh, sampai pukul-pukulan, lempar-lemparan sama polisi. Itu Pak SBY tidak tega kalau dia adalah pemimpin yang memiliki nubuah. Nah, dia tega apa tidak? Untuk Mbah Surip meninggal, beliau pidato. Untuk demo gedenya segitu, beliau tidak pidato. Betul enggak? Saya mohon maaf. Tes. Oke. Teman-teman sekalian, saya ingin meyakinkan satu hal aja, bahwa yang sampai ke Allah itu niat baik Anda, bukan kehebatan prestasi Anda. Jadi rakyat Indonesia sudah berniat baik bener loh nyari pemimpin loh ya. Bahwa salah pilih itu kan soal ilmu, ya dah. Salah ilmu, salah pengetahuan, dan memang tidak fair kalau kita tuntut rakyat tidak salah itu. Tidak ada, masa rakyat suruh beli buku, masa rakyat suruh baca koran. Korannya juga kalau TV One bela Golkar, kalau Metro TV bela Nasdem, kan gitu. Jadi tidak mungkin mereka mendapatkan informasi yang objektif. Jadi tidak fair kalau kita menuntut rakyat juga memiliki ketepatan memilih pemimpin. Nah, kalau Allah melihat hambanya tidak mampu memilih padahal niatnya sangat baik, kira-kira ditolong apa tidak? Maka berlakulah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya. Allah sudah menjanjikan. Jadi kalau saya tidak ada putus asa sama sekali melihat Indonesia, tidak ada masalah. Ya memang harus dijalani kekeliruan ini. Dan orang itu bisa digerakkan hanya oleh BBM naik, tidak bisa digerakkan oleh akhlak, tidak bisa digerakkan oleh isu-isu yang non materi, non mall. Ini kan urusan mall saja tuh, sehingga kita demo habis-habisan ini. Tapi kalau urusannya akhlak tidak akan demo. Kenapa? Loh, memang rakyat tidak dididik untuk seperti itu. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Menurut saya Allah tidak nuntut itu kok. Allah nuntut niat baik Anda. Allah malu bini ya. Walikul imri'in mana? Waman hajaro ila dunya fana lama hajaro ilah. Waman hajaro
ilallah wa rasul fanala Allah wa rasul, kan begitu. Nah, rakyat kita ini kan jelek-jelek kan ya menginginkan kebaikan sebagaimana Allah dan Rasul maksudkan toh. Jadi menurut saya akan kabul, tenang aja. Cuman demokrasi hanya menyediakan bahwa yang bisa memilih presiden itu adalah rakyat, gitu kan? Karena demokrasi itu salah satu aplikasi interpretatif dari kebenaran nubuah. Ada kebenaran yang lain kan, kalau mau ngomong gampang ada benernya sendiri, itu egosentrisme. Ada benernya orang banyak, itu katakanlah disebut demokrasi. Tapi kan orang banyak belum tentu benar. Maka hukum profetik adalah juga tidak hanya hukum profetik, ya politik profetik, budaya profetik, dan semuanya profetik adalah orang yang terus-menerus mencari benar yang sejati, the real truth. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nggak apa-apa kita sekarang mempercayai demokrasi asal ada reserve bahwa belum tentu benar loh ini. Ya kita coba dengan segala resikonya, tapi yang benar-benar ya. Yang sungguh-sungguh benar adalah kebenaran yang sejati. Benernya sendiri, benernya orang banyak, bener yang sejati ini yang terus-menerus kita cari. Itu yang membuat manusia hidup. Maka terjadi ideologi-ideologi, muncul komunisme, muncul sosialisme, muncul kapitalisme, muncul demokrasi, muncul macam-macam pluralisme, segala macam muncul. Tidak apa-apa, asal niatnya baik, itu akan sampai kepada Allah. Dan yang menang adalah ketulusan hatimu untuk benar-benar mencari pemimpin yang baik. Nah, tugasnya mahasiswa UI Fakultas Hukum apa? Sederhana, bikinlah pribadimu memiliki organisme Muhammad. Muhammad itu adalah akumulasi dari semua nabi dan rasul sebelumnya. Di dalam Muhammad ada Musa, ada Daud. Jadi kalau seseorang itu puasa Daud, itu berarti juga puasa Muhammad. Karena Daud dikandung oleh Muhammad. Ini baru diketahui pada malam hari ini oleh yang bersangkutan. Tidak terus ada dikotomi ini Muhammad ini Daud, tidak. Muhammad ketika dia sudah menjadi entitas yang utuh, dia toleran kepada umatnya. Ya kalau saya contohkan seperti Daud, modar bocah-bocah, sedina poso sedina ora, tak kei sing moderat Senin Kemis wae. Karena Rasulullah adalah azizun alaihi ma'anitum harithun alaikum bil mu'minin raufur rahim, karena hatinya penuh kasih sayang dan berat terhadap penderitaan kaumnya dan umatnya. Maka dikasih Senin Kemis. Nah itu untuk orang-orang awam Senin Kemis. Kalau mau meningkat sedikit ya rasa tahu seperti Bambang Wijoyanto. Beliau juga alhamdulillah rabbil alamin gitu. Nah orang yang seluruh hidupnya adalah puasa, tidak perlu puasa Senin Kemis maupun puasa Daud. Karena seluruh keputusan hidupnya adalah berpuasa. Mestinya bisa jadi anggota DPR, tidak berani, tidak. Mestinya jadi menteri, berani tidak melamar, berani menolak jadi menteri. Mestinya jadi penasihat presiden, berani tidak. Mestinya menjadi seniman besar, ditinggalkan dunia kesenian. Mestinya bisa jadi presiden, tidak menempuh apa-apa. Itu puasa yang luar biasa. Mestinya bisa mengawini 4 artis, yang cantik-cantik ambil cuma 1. Nah kalau sudah seperti itu, sudah puasanya sudah entitas yang utuh, sehingga dia tidak perlu lagi Senin Kemis maupun puasa Daud. Bedan ya teman-teman. Ini supaya teman-teman memiliki kemerdekaan berpikir, karena menurut Pak Busro tadi mengingatkan beliau, yang ulaika kal an'am itu apa? Siapakah yang Allah menyebut mereka, niscaya mereka menjadi seperti binatang dan hewan. Bahkan lebih hina dari itu adalah mereka yang lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'nun lahum udhunun la yasma'una biha. Pokoknya duwe kuping ora gelem ngrungokke, duwe udah ora gelem delok, duwe ati ora gelem ngrasake, duwe pikiran ora gelem mikir. Maka Allah juga sudah statementnya jelas, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan manusia tidak mau menggunakan akal, dan itu saya senang. Kenapa saya senang? Kalau gitu Allah tidak akan menuntut Anda semua saya Indonesia intelektual dong. Kebanyakan memang kata Allah tidak berakal. Maka hukumnya Allah kepada manusia tidak terutama akalnya, tapi yang terutama adalah niat baikmu apa.
Nah, Anda semua sudah berniat baik, tidak dituntut untuk pinter. Yang penting mahasiswa UII memiliki organisme, formula kepribadian seperti Muhammad. Maka yang dilakukan oleh Fakultas UII mungkin tidak hanya sekedar pembelajaran dan transformasi informasi, tapi juga ada semacam laboratorium atau pesantren yang menumbuhkan akhlak Muhammad pada mahasiswa Fakultas Hukum UII. Itu baru hukum profetik. Tapi menurut saya itu juga sukar dilaksanakan, mustahil juga. Niat baik ini toh itu sudah membuat Anda semua kena sihir para malaikat, sihir yang baik, sehingga Anda akan tumbuh adrenalin Muhammadmu, akan tumbuh Jibrilmu, akan tumbuh Mikaelmu, akan tumbuh Israfil dan Israelmu. Karena mereka berempat itu selalu berada bersamamu sejak engkau dilahirkan menjadi bayi. Bahkan ketika janin engkau sudah dikawal oleh empat itu. Wong Jawa ngarani sedulur papat lima panci. Orang Jawa sudah dari dulu mengenal Jibril, disebut Joborolo, Israfil Hosoropolo, Mikael Mokoholo, Israel Hojorolo. Itu. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya, aku tidak putus asa sama Indonesia. Memang harus begini kejadiannya. Tapi lihat ini, mana korbannya? Mana korban politik Indonesia yang rusak? Mana korban mall-mall, hedonis? Enggak, itu. Tidak ada manusia yang wajahnya cerah melebihi bangsa Indonesia hari ini di seluruh dunia. Betul nggak? Mesam-mesem, guyang-guyu, ngerokok basbus, saya minta maaf kalau saya ngerokok. Saya gak enak sama Allah. Kalau saya tidak merokok nanti dia bilang, Nun kenapa sih saya kan bikin tembakau beneran? Masa kamu sekarang bersikap negatif terhadap bikinanku kan gitu kan? Jadi saya merasa nggak enak sama Allah kalau saya nggak merokok, itu kan ya itu nggak toleran lah sama pencipta tembakau kan gitu. Kira teranggil menaiki jawab ini, jawab ngedan aja. Tapi kan Allah senang sama, pokoknya hidup ini meneliti mas, teliti terus. Anak kecil tuh meneliti kerjaannya tiap hari, betul nggak? Meneliti. Kalau Anda nomor satukan etos penelitian seperti Pak Busro tadi menyarankan. Ini skripsi, disertasi di fakultas sudah harus apa tadi jenenge mau? Oh, induktif. Apa gue? Terus pokoknya ngono kuwi lah. Pokoknya neliti dan manusia itu cuma disuruh meneliti kok. Begitu Anda meneliti alam, Anda menemukan dirimu. Kalau Anda menemukan dirimu, Anda menemukan Tuhanmu. Maka belajarlah kepada Muhammad dengan kompleks sosialnya. Kompleks sosialnya adalah Khadijah, Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Anda pelajari mereka, baru Anda menjadi manusia hukum yang luar biasa. Masa Anda orang hukum tidak kenal Umar, orang yang nomor satu bisa Anda banggakan di bidang hukum. Kalau Anda kenal Umar, Anda juga akan menjadi sangat kaku, rigid. Anda harus kenal Abu Bakar yang sangat kultural. Tapi Anda juga harus kenal Utsman yang sangat mempertimbangkan keseimbangan apa saja. Jangan sampai ada pasal hukum yang tidak soleh. Begitu Apriani kasih kasus, Anda bingung pasal apa. Karena Anda belum mengalami tingkat kesolehan pasal hukum. Maka Anda harus belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Ali adalah pintunya ilmu, babul ilmi, kata Rasulullah. Ini, gini-gini ini, kalau dia diobrolkan di Fakultas UI, nanti Anda jadi apa aja bisa. Anda Muhammad kok. Kan begitu. Belajar dari Nyun Sewu nih, belajar dari Abu Bakar. Anda memproses, melihat dia tadi, melihat coba kalau dari Tugu ke timur ada di Tiro. Dan UI ini semua letaknya di timur keraton, betul nggak? Anda pikir kebetulan? Rumangsamu, gue jadi anak bapakmu itu kebetulan. Enak dewi ngomong kebetulan. Oke, kebetulan betul sama dengan benar, berarti kebetulan sama dengan kebenaran. Anda cari rahasianya. Itu semua di timur keraton. Kalau Anda ke Kediri, semua pesantren di barat, di timur sungai. Di barat sungai tidak ada. Kalau Anda melihat pusat burung di dunia, itu di pulau yang bentuknya seperti burung, yaitu Irian Jaya. Dan itu banyak tanda-tanda seperti itu di dunia. Lihat, kamu tidak percaya. Kamu pikir main-main? Apa hasbitum annama khalaqnakum abathan? Kamu pikir aku menciptakan semua ini main-main? Aku taruh Busra menjadi anaknya Muqaddas.
Karena aku sudah perhitungkan habitatnya dan dia harus di Notoperajan, jangan sampai di Kauman. Kalau di Kauman nanti dia terlalu kaku, maka di Notoperajan deket-deket dengan Serangan. Di sana ada Nurden Basar, Hawe, sepak bola, jadi Busro kenal macam-macam. Karena dia orang hukum, dia harus kenal akhlak, kenal kebudayaan. Semua disetel sama Allah. Kalau Anda jadi Mbak Abu Bakar, coba teliti dirimu ke Abu Bakaran. Engkau meneliti segala macam, maka engkau menemukan Allah. Kemudian kamu juga punya keberanian, tadi kata Pak Rusli, Pak Nandang. Keberanian itu tonjolan utamanya Umar bin Khattab. Dan dia menemukan kebenaran itu melalui metode keberanian. Tabrak, gasro, diel. Ketemu Allah, bonek. Kan gitu. Nah, ada saat-saat Anda harus jadi Umar, ada saat-saat Anda harus jadi Abu Bakar, ada saat-saat Anda mesti ngitung keseimbangan, perimbangan, jadi Utsman. Tapi Anda harus mencapai Ali pada suatu hari. Di mana Ali itu untuk menemukan Allah, dia tidak perlu metode. Kalau dia lihat daun, Allah yang dia lihat. Bukan terus Allah kayak godong, enggak. Tapi dia ketemu Allah. Kemanapun dia memandang, apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lakukan, membuat dia bertemu dengan kesadaran Allah. Itu yang namanya nubuah. Kalau mahasiswa UI ingat Allah sesering mungkin, sudah cukup, Bos. Sudah cukup. Kata Allah, sholatlah engkau seakan engkau melihat aku. Ya wis apapun aku rasa ndelok aku, sing penting kowe ngerti nek aku ndelok kowe. Lho kurang piye ta ya? Enak banget sama Allah itu. Enak banget. Kita gini sama Allah, Allah menunduk kepada kamu. Engkau berdiri sama Allah, Allah datang berjalan kepada kamu. Engkau melangkah satu langkah, Allah melangkah satu depan. Engkau melangkah satu depan, Allah melangkah sepenggalah kepadamu. Allah lebih rendah hati daripada kamu kepada dia. Jadi ingat Allah udah cukup, tercapai. Dan sekarang aja sudah terbukti kok. Saya itu ditakdirkan deket sama FHUI itu sudah 30 tahunan ya Pak ya. Dan itu ternyata bukan tidak ada artinya, bukan karena saya ternyata oleh Allah dikasih kesempatan dan rezeki untuk dekat dengan orang-orang yang memang akan menjadi pengurus-pengurus inti Indonesia. Mahfud MD, angel kan dalam orang ya toh. Dan itu harus di Madura lahirnya. Kalau Mahfud MD lahirnya tidak di Madura, tidak seperti itu. Gitu loh. Kalau Busro lahir di Madura, ya habis Indonesia dicabui kan. Maka harus ada Busro yang punya kejogjaan, harus punya kejawaan yang moderat, yang halus, yang seperti ya dosen lah. Kalau Mahfud kan udah bisa. Kalau ini salah ya salah. Madura itu, kalau Madura itu udah sama Allah aja nantang kok. Katanya Rahman Rohim sampean itu. Masa saya ada dapat rezeki hari ini ya Allah. Kira-kira mau Madura itu Allah guys ya. Gusti Allah ketek-ketek musuh kita. Sampai sore berperahu cari ikan tidak dapat seekor pun. Akhirnya menjelang maghrib dia menghadap, ya Allah, saya tiap hari bilang baca Bismillah, Al-Fatihah, Rahman Rohim, tidak habis-habis. Sampai berbusa-busa mulut saya. Masa satu ikan tidak dapat sampai sore. Ya Allah, mau dikasih 5 lah ya Allah. 5 saja lah untuk anak saya 3, istri saya sama saya 5 saja. Loh Allah itu maha mendengar, langsung pecotot dari laut masuk ke perahunya 5. Terus masa 5 bener ya 10 lah, 15 lah. Ya Allah kok saklek banget. Akhirnya pecotot gitu kan. Akhirnya penuh, perahunya penuh. Allah maha kasih, maha penyayang. Sampai penuh perahunya, sampai menyeret ke pantai setengah mati. Begitu sampai di pantai, ada asap membubung di seberang. Ternyata di arah desa dia. Jangan-jangan desa saya kebakaran. Begitu dia lari, di tengah jalan bertemu dengan orang. Cak, rumah sampean kebakaran. Aduh. Jadi terus dia ingat tadi rakusnya tadi di laut. Terus dia menghadap, ya Allah, kenapa masalah laut dibawa ke darat?
Dagelan gitu nggak ada di barat, nggak ada di Arab, nggak ada yang ada cuma di sini. Karena saking dekatnya Anda sama Allah, maka itu bekal yang utama. Indonesia ini diapakan saja, semakin dijajah oleh luar negeri, oleh manapun, semakin tinggi nilai kesembuhannya dari Allah. Jadi sekarang dengan niat yang baik ini teman-teman sekalian, saya sangat yakin udah cukup gini, tak cukup, tidak ada masalah. Terus ini kita cukup, yang penting kok mulai dengan penuh kepercayaan. Emang kamu bisa ngatasi Indonesia? Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kerjasama dong sama Allah. Kalau ente sendiri mana bisa? Wong kamu niduri istrimu aja tidak mesti meteng kok. Bisa mesti aja, dia tak tengi, ora iso, ora ono. Cuma ngomong dia tak tengi, ora ono. Ayo dek, minggu dak kok. Dek, sedekah dek ya. Sedekah kata harus gede mas. Ini gitu. Baik teman sekalian, sebelum kita, sekarang saya tanya, ini sudah melewati batas waktu. Kita mau jawab apa tidak? Atau Anda sudah menganggap ini, ya Allah ini sudah sangat cukup, ya Allah ini merupakan doa kami bersama di hari universitas yang berani menyebut dirinya Islam. Di tengah Islam dijelek-jelekin di seluruh dunia dan tidak dirubah. Dan sejak awal sudah universitas, tidak institut dulu. Ya toh, sejak awal toh berani Islam toh ini. Tidak pakai insya Allah kan? Universitas Islam, Islam. Islam Indonesia itu satu ketegasan entitas. Universitasnya entitas, Islamnya keberanian, Indonesianya kejelasan skala. Gitu. Ini panjang. Nanti kalau saya jadi rektor kapan tak jelasin petanya. Ini nggak mungkin lah ya. Pokok aku dipilih di rektor ini. Oke teman sekalian. Oke, keputusannya setelah ini monggo, tapi saya ingin memenuhi permintaan beliau. Sebuah lagu change, kita akan berubah. Tanah Republik Indonesia yang merupakan ini surga itu di sini. Bukan kok surga itu di planet mana atau di alam yang lain, enggak, di sini. Arep ngopo kowe? Yang surga orang yang siji oke, termasuk di sini ngono lho. Sing ngarani surga yang siji sapa? Yang bilang surga cuma satu teritorial siapa? Mana ayatnya? Kan Allah menurunkan Adam untuk jadi khalifah di bumi. Terus di mana Adam ditaruh? Kemudian dia makan buah khuldi. Di mana? Di surga kan? Terus diturunkan ke bumi, terus surganya di mana? Yang ada buah-buah itu di mana? Lihat apa ini? Dari dulu surga itu di sini. Bahwa surga menjadi dunia itu bukan teritorial dan jasadnya yang berubah, tetapi padatannya, entitasnya, density-nya berubah. Sama dengan anak SD sama anak SMP, sama dengan bluluk sama degan, sama apa tidak? Saya tanya, bluluk sama cengkir sama degan sama kelapa sama apa tidak? Sama, cuman yang satu sudah kelapa, yang satu masih degan, yang lain masih cengkir, yang kebanyakan masih bluluk, tapi mereka sama. Nah kalau Anda cuma bluluk terus, Anda tidak akan menemukan yang namanya rasa kelapa. Jadi bukan kok terus bluluk di sini, kelapa di sana, enggak, ya di sini. Iki nak ke rumah MUI diharamkan ini. Pokoknya ini surga. Surga adalah di mana orang beribadah, di mana orang melayani satu sama lain, itulah surga, itu aja. Ya itu surga. Bahwa nanti ada surga yang lain, itu lain masalah. Ya kan? Emang cuma satu? Saya ngarani yang siji siapa? Anda ini selalu berpikir sempit. Rasulullah katanya Isra Mi'raj pisan. Jadi siapa pisan? Wong nek wis ngrasake penak Isra Mi'raj ben bengi. Enake dhewe. Ben bengi. Ndak hanya sekali. Siapa bilang sekali? Sekarang saya tanya coba, kalau kamu orang Islam. Jibril datang membelah dada Muhammad untuk apa? Membersihkan, berarti Muhammad kotor. Muhammad kotor apanya? Sejak kecil apanya yang kotor? Mana dari riwayat Muhammad kotor? Al-Amin sejak sebelum Nabi. Kok kamu bilang Muhammad dibersihkan, berarti nuduh Muhammad kotor. Untuk merasa berjasa. Gue ini ngarani Nabimu dewe kotor kok.
sehingga perlu Jibril datang. Ya kok gaya alasan, nah, aku nggak bersih, emang nggak ada Jibril datang ke sini kok. Nah, gue mau tak gudo. Ini saya ini datang sebagai iblis yang menggoda, supaya engkau berpikir dan meneliti, dan kemanapun penelitianmu, cuma satu kemungkinannya, engkau akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada kemungkinan yang lain. Maka seluruh cita-citamu hari ini adalah mengallahkan Indonesia. Apa Indonesia jadikan Allah? Enggak, mendekatkan Allah ke Indonesia, karena nubuah itu urusannya adalah tauhid, membawa apa saja mendekat ke Allah, dan itu akan tercapai. Dan pelakunya harus Anda. Orang wong Malaysia, rasa wong Brunei, rasa minder karo wong Brunei, rasa minder karo wong Singapura. Oh, enggak apa-apa. Ini cuma satu. Karena Malaysia bagian dari Indonesia. Kalau ngomong sejarah, itu administratif. Ini disebut Malaysia, disebut Indonesia, itu administratif. Dan itu semua akan batal. Mereka nanti akan bertengkar sama India, sama Cina. Mereka akan bersatu kembali dengan kita. Dan kita tidak bermusuhan sama Cina, tidak bermusuhan sama India, karena mereka semua kita pangku. Karena kita ini ahli memangku. Maka raja kita adalah Hamengku. Oh no, alasannya bapak. Oke, Change ya, tapi dimulai dengan lagu Jawa dulu. Ning dunyo piro suwene njur bali ning panggonane. Tidak lama hidup di dunia, dan kau akan segera kembali ke asalmu, yaitu di akhirat. Tempatnya ning akhirat ya sejatine mung amal becik sangune. Hanya amal baik tiketmu untuk menuju asal usul sejatimu itu. Ojo ngucap budaya ben, jangan membiarkan dirimu hidup tanpa meneliti dan tanpa menembus hijab-hijab, tanpa membuka tabir-tabir. Golek ilmu, kudu telaten. Telaten tidak ada bahasa Indonesianya, hanya ada di dalam bahasa Jawa. Apalagi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tidak ada. Telaten. Dan ini serius nih. Nah, kalau ada ribuan kata-kata dari bahasa Jawa yang tidak ada di bahasa lain, misalnya kami sosolon misalnya, geringgingan, sakit perut, subuhan, senek, mules. Orang Barat tidak paham what is mules, what is subuhan, what is berdedek. You don't understand that. Subuhan namanya, pusing, badet, banger, perengus. Wah, so many kind. We are so old, ya. Jatuh, fall down. Depend on what way you fall down. Gitu. Nek ngene ngeblak, ngene nyungsep, nek ngene nyungsep. Meledak, ngeblak, jempalik, jengking. We are going to lead the world, gitu ya. Tapi cara memimpin kita tidak seperti Israel dan Amerika memimpin dunia. Kita akan mencintai mereka semua. Inilah Ning Dunyo Piro Suwene. Kita teruskan dengan Change. Tanah ya dia Allah ini akan kita rubah bersama-sama.
ojo sembahyang salah niate ning donya do arep ngopo rumangsane tetapi kan merono biayaan numpuk puasa lan pondo ora ono enteke kabeh kok ketlado masa kiana lan butune Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan meminta Pak Bushro untuk ibarat kita bikin masjid yang bikin apa nih dhuwure jenenge kubahnya. Kalau saya bikin tanya jawab itu untuk tradisi diskusi bagus, tapi tidak bagus untuk thariqat ilmu. Jadi kalau Anda nanya terus dijawab itu tidak baik. Yang baik adalah Anda memiliki pertanyaan yang bagus untuk tahap hidupmu, terus engkau mencari sendiri jawabannya. Dan kalau engkau menemukan sendiri jawabannya, itu yang namanya ilmu. Nek gue dikandani itu tuh ilmu jenenge. Nah, ini alasannya waktu gue entek. Tapi kan benar ini, benar kan? Lebih bagus engkau mencari sendiri, menemukan sendiri. Timbangannya dijodoh, oke mending golek. Menurut Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement. Ketika Muhammad Safruddin, wartawan Bernas, yang kemudian dikenal dengan nama Udin, dibunuh dengan niat dan kesengajaan oleh seorang preman yang konon kabarnya disuruh oleh elit politik di Kabupaten Bantul, kemudian tewas. Sampai hari ini siapa pelaku pembunuhan itu dengan sengaja tidak pernah diseriusi oleh Polri. Polri di bawah presiden, sudah berganti berapa presiden juga menemukan satu pelaku itu tidak pernah berhasil sampai sekarang karena memang tidak niat. Nah, ketika itu Fakultas Hukum memberikan advokasi dan sekaligus pencerahan apa sesungguhnya di balik pembunuhan wartawan Udin. Sadis pembunuhan. Istrinya, kalau tidak salah ingat namanya Marsid Masif, itu sudah seperti orang gila. Dokternya Dr. Sumardi tanda tanya. Dalam kondisi dia sudah seperti orang gila, dipanggil Polda untuk memberikan kesaksian, ditolak oleh dokter pribadinya, dokter dari Rumah Sakit Jiwa Sarjito. Nah, kemudian waktu itu Fakultas Hukum mengundang Cak Nun bersama dengan Franky Sahila
tua, sekarang sudah tidak tua karena sudah meninggal. Ketika itu Cak Non menghibur dan memberikan hiburan, mencerahkan kepada keluarga Udin, dan kemudian mertuanya Udin, bapaknya Udin, saya lupa namanya, datang ke sini juga bersama Bu Marsi. Ketika acara yang dibangun oleh Cak Nun ketika itu selesai, maka bapaknya Udin dan istrinya Udin, Marsium, menyampaikan kepada pimpinan fakultas ketika itu. Yang disampaikan sederhana, Bapak-bapak dari Fakultas Hukum UI, kami merasa bersyukur, terima kasih kami bangkit kembali untuk menerima realitas atas pembunuhan anak dan suami saya. Satu, kemudian yang kedua, kami terhibur dengan Cak Nun yang waktu itu memberikan pencerahan dan membangkitkan semangat. Mudah-mudahan keluarga besar Fakultas Hukum dan Cak Nun memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa dua orang itu. Doa orang yang tertindas, la mahjuban, tidak ada sekat-sekat yang menghalanginya. Dan sekarang terbukti dengan doa orang yang tertindas itu, Cak Nun dengan kru Kiai Kanjeng merepresentasikan atau mewujudkan salah satu hadis Nabi tentang pertanyaan, dalam bahasa pertanyaan, siapakah orang yang paling bermanfaat? Orang yang baik itu, orang yang baik ialah orang yang paling banyak membawa manfaat kepada sesamanya. Bahasa hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Misi Cak Nun dengan Kiai Kanjeng sudah banyak memberikan semangat, membangkitkan semangat dan seterusnya. Atas nama pribadi dan keluarga besar FHUI, kami untuk sekian kalinya menyampaikan terima kasih kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan misi, bukan saja ini misi kebudayaan, ini sudah levelnya misi peradaban. Misi peradaban yang beradab, yang tauhidi, ini terus memperoleh naungan ridha Allah. Semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Dan pada saatnya nanti Cak Nun dipanggil bisa husnul khotimah. Diterima arwahnya dengan segala amalnya, pakaiannya, rambutnya, kecuali tembakonya. Karena soal tembakau itu juga khilafiyah, walaupun Cak Nun selalu bisa membela diri, dan advokat yang memang canggih. Pernah ditanya mengapa soal merokok ini, dia dengan tangkas menjawab warka'u ma'arroki. Padahal itu artinya merukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Rukuk, tahu rukuk kan? Sama Cak Nun yang tamatan MUI ini, yang terpaksa dulu diluluskan, ditafsirkan merokoklah bersama orang yang merokok. Tafsir yang sesat dan menyesatkan, tapi ada manfaatnya karena menambah pajak. Jadi untuk Cak Nun seperti itu, kita mendoakan mudah-mudahan Kiai Kanjeng ke depan semakin khairunas anfa'uhum linnas. Yang kedua, mengapa UI sampai sekarang relatif semakin ya eksis lah, saya tidak akan mengatakan besar, khawatir nanti sombong. Semakin eksis, semakin banyak pengakuan. Tentu tidak begitu saja ridha Allah itu turun langsung. Ini tidak lepas dari peran kepemimpinan, akhlak kepemimpinan kenabian. Salah satunya saja Profesor Kahar Muzakir, bapaknya Pak Sotik, bapaknya Pak Rifki, dosen ilmu waris mawaris. Beliau sebagai rektor luar biasa sederhananya, sederhana Pak. Dan kepemimpinan yang cerdas dan sederhana itulah yang kemudian mengantarkan UI itu penuh dengan rahmat. Di antara rahmatnya ialah Anda sebagian besar sekarang ini duduk sampai ini hari sudah hari Sabtu kayaknya mendengarkan apa khutbah-khutbah dari Muhammad Ainun Najib radhiyallahu anhu. Yang dalil-dalilnya fasih,
Itulah tamatan MUI. Kalau tidak MUI, tidak akan seperti itu. Dulu kalau masuk fakultas ke MUI mesti lebih hebat. Tapi karena tidak masuk fakultas ke MUI, maka dia bisa menjadi budayawan dan sekarang membawa misi peradaban dengan perspektif budaya. Nah, UII telah digariskan oleh Allah memiliki rektor yang simbolik, Abdul Qahar Muzakir Profesor, sosok tokoh muslim internasional yang sangat sederhana. Bangsa ini hancur karena pemimpinnya tidak ada yang memberikan keteladanan dalam kesederhanaan. Ngomong sederhana tapi dia munafik. Banyak kan kayak gitu. Malah semuanya kayak gitu, kecuali yang tidak. Oleh karena itu Nabi katakan soal keteladanan ini sudah sangat singkat. Ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.